memberikan masukan. Saya yakin tidak ada lembaga pemerintah yang untuk rapat pimpinan pun itu live, tidak ada. Kita sudah memulai tradisi itu. Saya perkenalkan rombongan, hadir bersama kita Deputi Pak Gatot, ya, Deputi Pengembangan dan Pelindungan Kawasan Asia Afrika Korea, untuk masuk ke bagian kedeputian beliau. Nah, Ibu Serulina, nah ini direktur yang bertanggung jawab penempatan G2G, ya. Tidak cukup diberikan tepuk tangan, jika ada kesalahannya buka sekarang. Hadir juga Pak Yulianto, mana ya? Sholat itu Brigadir Jenderal Polisi Aktif Yulianto, beliau dari Mabes Polri. Saya minta ke Kapolri memperkuat BP2MI di bagian perlindungan. Jadi di era ini ada satu, ya, Deputi Bintang 2, dulu tidak pernah terjadi. Ada 2 Direktur Bintang 1, ya, dulu hanya 1 ya pernah. Dan untuk Balai BP3 atau dulu PT, sekarang ada 4 Kombes Pol. Nah, ini keseriusan kita untuk memerangi sindikat penempatan ilegal. Nah, bukan berarti ya, yang kaburan-kaburan itu nggak ada sindikatnya. Walaupun mau ditutupi, nggak dibilangin ke saya udah tahu juga. Ini ada sindikatnya yang bermain. Kaburan itu tidak hanya karena ingin mendapatkan pendapatan lebih tinggi, tidak hanya karena dia tidak kompeten kemudian mengalami kekagetan, ya, mabuk laut. Nah, ternyata ada sindikatnya juga. Dia sudah berkomunikasi sebelum dia terbang ke Korea. Oke, kamu daftar aja ke fishing, kamu lulus, nanti kamu kabur. Nah, itu ada bagiannya tuh, dapat berapa yang memfasilitasi kaburan. Nah, ini tolong dibantu, ya. Harus dihentikan, karena selalu saya ingatkan, kalau ini berdampak pada Korea mengambil keputusan tidak lagi membuka pekerjaan sektor fishing, ini kan berarti ancaman bagi ribuan teman-teman kita yang bermimpi bekerja ke sini. Dan saya bocorin nih, sebetulnya KBRI sudah memberikan pertimbangan untuk menutup sektor fishing. Bisa dibayangkan persentase sektor fishing ini hampir 20% ya. Jadi dari setiap penempatan per tahun, persentase fishing ini 20%. Jadi kalau kemarin kita tempatin hampir 12.000, 20% berapa itu, Bu? Hampir 3.000 lah ya. Ya, hampir 3.000. Nah, kalau ini kita stop, berarti setiap tahun kita menutup peluang 3.000 anak-anak bangsa, teman-teman kita yang ingin bekerja. Hanya karena ulah apa? Hanya karena ulah kaburan. Kan gitu ya? Oke, ini jadi bahan perenungan kontemplasi kita lah. Kunjungan saya dan tim ini di sini ya sampai besok. Saya itu sebetulnya nggak terlalu suka formal ketemu dengan lembaga pemerintah, itu bukan saya. Tapi kalaupun besok kita ke KBRI, itu semacam penghormatan ya pada tuan rumah. Masa sih tamu datang kita nggak sowan, jadi kita datang besok. HRDK menjadi penting karena kita ingin bernegosiasi kembali dengan HRDK. Banyak masalah ya. Nah, kayak tadi lucu lah ya, kalau tadi ada mengikuti live, saya dapat masukan satu, misalnya makanan ya, yang tidak bisa dipisah ya, mana yang untuk muslim dan mana yang untuk Nasrani, saudara kita. Itu di Hyundai tadi. Kemudian tidak disediakan ruang untuk sholat ya. Selain tadi juga gaji tidak sesuai yang dijanjikan. Selain mereka tinggal di flat atau mes yang ternyata mereka bayar. Ya wajar lah kalau saya marah. Makanya tadi kita gertak, saya bilang, kalau Hyundai tidak menyelesaikan masalah ini, saya kembali ke Indonesia, saya akan panggil Hyundai yang ada di Jakarta. Kita ributin di sana. Atau kalau perlu saya bilang yang kerja di Hyundai ini tadi udah hitungan berapa tadi, 200 lebih ya. 250. Ya udah kita pindahin aja ke G2G. Nah, cara seperti ini memang harus cara kita dalam hal bernegosiasi dengan negara-negara. Kita tuh nggak boleh bermental inlander, nggak boleh. Makanya doktrin saya kepada PMI ketika berangkat dengan kepala tegak, kembali ke tanah air dengan membusungkan dada. Jangan pernah merasa Anda di Korea Anda sebagai pengemis pekerjaan, nggak boleh.
Korea butuh kita kok. Kita butuh pekerjaan di Korea, iya. Tapi Korea juga butuh pekerja orang Indonesia. Kan kita ini bertarung dengan negara sending countries ada berapa? 16. Di Indonesia ada 35.000 pelamar kemarin ya. Yang lolos katakan hanya berapa? Sampai 2003 itu udah berapa? Per hari ini udah berapa? 9.045 sudah diterbangkan. Hampir 10.000 udah terbang. Kita masih punya waktu 3 bulan lagi. Mudah-mudahan bisa sampai 14.000 ya, berarti naik. Ini contohnya, manufaktur kemarin ditambah berapa Bu? Manufaktur 1.500. ditambah lagi manufaktur 1.500. Jadi kita ini kan bersaing dengan negara-negara lain ya. Sehingga mental itu dulu yang penting. Jadi jangan datang ke sini minder, rendah diri, seolah-olah kita ini menjadi pengemis datang dari negara yang jauh mengemis pekerjaan, nggak boleh. Apa hasil dari gertakan saya tadi? Akhirnya sama Mr. Kim tadi. Mr. Kim tadi melalui Christian menyampaikan bahwa akan ya nanti disiapkan mes untuk khusus orang Indonesia yang akan mengatur makanannya, kemudian musola akan disiapkan. Itu cuma digertak gitu. Ya harusnya kan gertak-gertak begini bukan tugas saya sebetulnya. Teman-teman perwakilan Republik Indonesia, ya, organisasi yang ada di sini juga harus berani, gitu ya. Masa sih datang jauh-jauh aja untuk menggertakkan gitu ya? Yang jauh-jauh nih dari Jakarta aja untuk gertak urusan begitu. Dan menurut saya itu urusan kecil sebetulnya. Nah ternyata bisa dilakukan. Masalah yang dihadapi oleh teman-teman khususnya untuk G2G atau kaburan phishing, ya total kaburan ini, total yang akhirnya menjadi ilegal di Korea ini sudah mencapai angka 11 itu total data KBRI. Tahun ini khusus untuk G2G berapa Bu? 700 900-an ya? Berapa? 700 G2G 700. Iya 700. 700-an. Ya. Phishing 700-an kaburan di tahun ini. Gimana? Belum ya nggak bayar KTA. Tapi nggak ada di sini lah. Yang KTA nggak bayar kan. Tapi gara-gara itu dihentikan juga kan KTA-nya. Ya, KTA udah nggak jalan berapa bulan Bu? KTA Dari September 2022. dari September udah di stop. Oke. Padahal KTA itu adalah cara kita punya modal bekerja tanpa harus menjual harta keluarga, tanpa harus pinjam ke rentenir kan gitu. Itu kan niat program kita itu. Sehingga dengan bangganya waktu itu, waktu launching, saya itu berapi-api, say goodbye para rentenir, pesta pora kalian sudah berakhir. Senang saya. Jalan tuh ada yang minjem 20 juta, minjem 25 juta, yang G2G tuh. Tiba-tiba dari sekian ratus yang minjem, hanya karena 32 yang tidak disiplin membayar di stop. Banknya tidak salah karena ada sistem yang disebut NPL. NPL itu apa sih singkatannya itu? Saya bukan orang bank. Tingkat kemacetan. Tingkat kemacetan kredit. Stop. Akhirnya apa? Tidak ada lagi sekarang pinjaman lewat bank untuk PLI. Padahal itu kan dibutuhkan. Butuh teman-teman kita. Sehingga saya himbau, ayo dong please, jangan hanya karena ulah kita 1-2 orang itu mengubur mimpi ribuan orang teman-teman kita. Mereka kan punya hak yang sama untuk bekerja, ya. Termasuk tadi, kalau akhirnya katakan KBRI ini kekeh nih, tutup, berarti ribuan orang yang akan berangkat bekerja ke Korea memilih sektor phishing akan kehilangan peluang bekerjanya. Saudara-saudara kita juga ya, yang punya mimpi yang sama dengan sahabat-sahabat kalian. Kemudian masalah asuransi ya, itu menjadi masalah yang dilaporkan juga ke kami. Misalnya orang datang ke Korea ternyata tidak otomatis dia tercover. Itu dialami oleh Supiatun ya, apa sih namanya? Iya, Supiatun kemarin. Supiatun ya. Sempat didaftarkan. Tiba di Indonesia apa Korea bekerja mengalami musibah meninggal, kayaknya belum dapat asuransi. Nah ini akan menjadi isu yang kita bawa ke HRDK. Belum lagi masalah yang karena COVID angkatan 2019 kan banyak yang nggak berangkat, yang masih ngambek-ngambek di Facebook, di WA. Saya selalu katakan begini,
kalau negara tidak mengurus secara serius orang untuk bekerja ke luar negeri, itu negaranya bodoh. Kalau pemerintah tidak memperjuangkan, itu pemerintahnya goblok, saya bilang. Jadi saya itu termasuk orang yang goblok. Bukankah kalau dengan semakin banyak orang bekerja, negara itu diuntungkan dua hal minimal. Satu, masyarakat yang sebanyak-banyaknya berangkat ke luar negeri berarti dia membantu mengurangi angka pengangguran dalam negeri. Terbantu. Kedua, bukankah dari sebanyak-banyaknya orang berangkat, devisa negara bertambah. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah menyangsikan kami ini terus berjuang dan mengikhtiarkan apa yang selama ini disampaikan oleh PMI, termasuk tadi 2019 apa yang kita lakukan. 2 kali saya berkirim surat. Itu kan kalau live selalu saya sampaikan. 2 kali kita berkirim surat, HRDK datang di kantor, kita sampaikan juga. Terakhir ketemu HRDK di kantor mereka kapan Ibu? Ya, datang ke Indonesia kemarin di bulan September, Pak. Enggak, waktu Ibu saya perintahkan ke HRDK Oh, itu. Januari, Pak. Januari. Datang Januari lagi. tahun ini. Kita minta 2019 diprioritaskan. Karena nggak adil juga ya kalau itu terjadi sama saya. Aku udah lulus nih, hanya karena COVID berhenti, tiba-tiba angkatan 2020 lewat. Angkatan 2001 terbang. Terus bagaimana perasaan saya? Saya merasakan sakitnya tuh di sini pasti. Ya. Tapi Korea punya alasan, mungkin karena sudah dianggap lama, ketika ya masuk semua dalam roster, si Sajang lebih memilih orang yang lulusan baru. Kan untuk menentukan siapa berangkat bukan kami loh. Yang meluluskan orang tes siapa? Indonesia bukan. Wah, kalau kita yang nentuin ya sebanyak tutup mata aja lulusin semua. Ya. Kalau yang menentukan orang